Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlita Aulia Putri, mahasiswi dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan NIM 2106020020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hardware bagian input device. Input device itu terbagi ke beberapa jenis. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah salah satu perangkat input komputer di mana keyboard berisi susunan huruf, angka, dan fungsi kontrol yang lain. Meskipun bukan satu-satunya perangkat input pada komputer, peran keyboard sangatlah penting karena sebagian perintah yang berupa teks dan komando lain yang dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard. Bentuk dan susunan keyboard pada komputer sebenarnya hampir sama dengan keyboard pada mesin ketik. Hanya saja ada beberapa fitur lain yang ditambahkan. Dengan kata lain, keyboard digunakan sebagai alat untuk menyampaikan data atau perintah dari seseorang ke dalam komputer yang selanjutnya data tersebut akan diubah menjadi bahasa pemrograman yang dimengerti oleh CPU dan kemudian akan diproses secara seksama. Papan keyboard modern yang digunakan saat ini adalah hasil pengembangan keyboard yang dipatenkan oleh Christopher Scholes pada tahun 1868. Istilah keyboard saat ini juga tidak hanya mengacu pada papan ketik pada komputer saja, melainkan juga mengacu pada keyboard laptop dan handphone. Huruf yang tersusun pada setiap keyboard selalu sama, yakni dalam susunan tombol QWERTY. Keyboard dengan konektor merupakan jenis keyboard yang agak jadul di masa sekarang. Nah, kita akan membahas fungsi keyboard. Fungsi utama suatu keyboard adalah untuk memasukkan data maupun perintah pada komputer atau yang dikenal sebagai perangkat input. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat input lainnya, yaitu mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima input berupa gerakan, tekanan tombol, dan penggulungan atau scrolling yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Mouse dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tikus. Dikatakan demikian karena memang bentuk device ini menyerupai tikus. Nah, fungsi dari mouse adalah sebagai pointing device, yakni untuk menggerakkan pointer pada layar monitor, baik itu personal komputer atau PC maupun laptop. Namun, selain fungsi tersebut, jika kita perhatikan, ternyata mouse mempunyai banyak kegunaan yang sering tidak kita sadari. Mouse punya fungsi untuk mengeksekusi suatu program. Mouse memiliki peranan penting dalam hal ini. Kita sering menggunakan mouse untuk membuka file atau menjalankan program. Pada umumnya, suatu file ataupun program dapat dibuka dan dijalankan dengan cara melakukan double click. Lalu mouse juga mempunyai fungsi untuk memilih objek. Memilih merupakan aktivitas yang tidak bisa kita hindari dalam dunia komputer. Mulai dari memilih file, folder, bahkan kata-kata dalam program penulisan seperti Microsoft Word. Dengan menggunakan mouse, kita dapat melakukan pilihan sesuai keinginan kita. Lalu fungsi mouse yang lain adalah melakukan drag dan drop. Dengan menggunakan mouse, kita seringkali melakukan proses drag and drop pada item-item di dalam komputer kita, mulai dari operasi move, cut, sampai copy. Dengan didukungnya kemampuan ini melalui mouse, memudahkan kita dalam melakukan operasi-operasi sederhana tersebut. Lalu selanjutnya, fungsi mouse yang lain adalah mendapatkan informasi melalui hover mouse. Hover adalah keadaan di mana pointer kita berada pada menu, file, atau folder tertentu. Ketika pointer ada dalam kondisi hover, maka kita
akan melihat sebuah informasi ditampilkan. Informasi inilah yang disebut sebagai tooltips. Fungsi ini sangat berguna bagi kita untuk segera mengetahui apakah fungsi dari item yang akan kita klik. Mungkin kita tidak terlalu perhatian dengan fitur yang satu ini. Jadi ketika Anda mengoperasikan komputer atau laptop Anda, cobalah untuk melakukan eksplorasi mengenai fitur hover ini. Lalu fungsi mouse yang selanjutnya adalah melakukan operasi scroll. Ya, tentu saja kita paling banyak melakukan operasi scrolling ini, yaitu proses menjelajahi isi halaman dengan menggulungnya atau scrolling. Nah, sudah jelas bahwa fitur dukungan mouse ini sangat membantu aktivitas Anda dalam mengoperasikan komputer maupun laptop Anda. Lalu fungsi lain mouse. Fungsi lain yang dimaksud di sini adalah fungsi-fungsi lanjutan dari mouse yang umumnya digunakan pada bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke perangkat hardware yang lain, yaitu touchpad. Touchpad atau trackpad adalah permukaan kontrol datar yang digunakan untuk memindahkan kursor dan melakukan fungsi lain pada komputer. Touchpad biasanya ditemukan pada laptop dan menggantikan fungsi mouse. Sebuah touchpad dirancang untuk dikendalikan dengan jari Anda. Dengan menggeser jari Anda di samping permukaan, Anda dapat memindahkan kursor di layar. Mirip dengan mouse, touchpad dapat mendeteksi percepatan serta gerakan linear. Hal ini memungkinkan Anda untuk memiliki kontrol halus dengan gerakan lambat dan cepat memindahkan kursor di layar menggunakan gerak cepat. Beberapa touchpad memiliki dua tombol di bawah mereka yang sesuai dengan klik kiri dan klik kanan tombol mouse masing-masing. Di laptop modern, tombol mungkin tersembunyi di bagian bawah touchpad. Hal ini memungkinkan untuk permukaan touchpad yang lebih besar dan Anda dapat menekan bagian kanan kiri ke bawah dari touchpad untuk mengklik tombol. Touchpad juga dapat mencakup teknologi multi-touch yang umum pada perangkat touchscreen. Ini berarti Anda dapat menggunakan beberapa jari untuk melakukan tindakan yang berbeda pada komputer Anda. Sebagai contoh, beberapa program memungkinkan Anda untuk menggunakan dua jari untuk mencubit dan memperbesar atau memperkecil pada dokumen atau gambar. Anda juga mungkin dapat memutar dua jari di touchpad untuk memutar gambar ke kiri atau ke kanan. Beberapa program memungkinkan Anda untuk geser ke kiri atau ke kanan untuk kembali di web browser atau melompat ke halaman lain dalam sebuah dokumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas perangkat hardware yang lain, yaitu light pen. Light pen adalah perangkat penunjuk berbentuk pena yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan komputer melalui layar monitor. Light pen termasuk perangkat komputer yang hanya ideal untuk keperluan tertentu, misalnya untuk menggambar pada layar atau menandai kalimat-kalimat penting pada sebuah dokumen. Oleh sebab itulah, penggunaannya tidak seluas perangkat input lain seperti mouse. Meskipun dinamakan demikian, sebenarnya light pen tidak bekerja dengan cara memancarkan cahaya pada layar monitor, tapi dengan memanfaatkan cahaya yang dipancarkan oleh layar. Di dalam light pen, terdapat sebuah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya tersebut dan mengirimkan sinyal ke komputer. Lalu ada perangkat hardware yang lain, yaitu joystick. Joystick atau yang dikenal juga dengan tuas kontrol adalah alat input komputer yang berwujud tuas atau tongkat dan dapat digerakkan ke segala arah. Sedangkan games pedal pada umumnya berbentuk kotak atau persegi yang terbuat dari plastik dan dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Joystick ini merupakan sebuah piranti penuding secara tidak langsung. Pada joystick umumnya terdapat tombol yang dapat dipilih ataupun diasosiasikan dengan papan ketik atau juga keyboard.
Fungsi joystick terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama sebagai pelengkap untuk memainkan permainan video yang dilengkapi dengan lebih dari satu tombol. Yang kedua, untuk mengontrol dalam permainan video. Lalu yang ketiga, joystick juga banyak diimplementasikan pada mesin-mesin seperti pada kursi roda bermotor dan juga truk. Lalu selanjutnya ada barcode. Barcode atau kode batang adalah data optik yang di dalamnya terdapat bentuk garis atau bar yang mampu dibaca oleh mesin. Berbagai kode ini memiliki fungsi dalam membedakan satu jenis produk dengan produk lainnya. Fungsi barcode adalah untuk menyimpan seluruh informasi terkait suatu produk ataupun berbagai barang yang sudah diberikan label barcode. Umumnya, barcode akan menyimpan seluruh informasi tentang tanggal kadaluarsa produk, kode produksi, dan juga nomor identitas produk. Barcode memerlukan suatu alat baca agar bisa mengetahui berbagai informasi yang terdapat di dalam kemasan yang biasa kita sebut dengan barcode scanner. Barcode scanner ini sangat membantu para operator saat membaca informasi yang terdapat di dalam barcode tanpa harus membaca satu persatu arti dari setiap garis yang ada di produk tersebut. Alasan untuk menggunakan barcode adalah yang paling utama adalah terletak di kemudahannya. Dengan menggunakan barcode, maka Anda akan menjadi lebih mudah dalam menginput data dan bahkan lebih cepat dibandingkan dengan cara manual. Selanjutnya, barcode pun akan membuat sistem pencatatan informasi yang lebih akurat karena barcode dibuat dengan tingkatan ketelitian dan juga akurasi yang tinggi. Selain itu, barcode juga bisa dikatakan sebagai suatu sistem yang lebih efisien untuk bisa meminimalisir kerugian dengan cara memberikan pencatatan yang lebih akurat. Selain itu, Anda juga tidak memerlukan tenaga yang lebih banyak dalam hal menginput data secara berulang dan menggunakan cara yang tradisional. Lalu ada perangkat hardware yang bernama scanner. Scanner adalah sebuah alat pemindai salah satu perangkat input pada komputer. Merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Scanner dapat menduplikat objek tersebut menggunakan sensor cahaya yang terdapat di dalamnya. Sensor yang terdapat pada scanner tersebut mendeteksi struktur, tulisan, dan gambar dari objek yang di-scan, lalu dikirimkan ke komputer dalam bentuk digital. Nah, setelah kita membahas input device, kita akan membahas tentang proses device. Yang pertama, kita akan membahas tentang power supply. Apa itu power supply? Power supply adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Biasanya komponen power supply ini bisa ditemukan pada casing komputer dan berbentuk persegi. Pada dasarnya, power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang menggerakkan perangkat elektronik. Sistem kerjanya cukup sederhana, yakni dengan mengubah daya 120 volt ke dalam bentuk aliran dengan daya yang sesuai kebutuhan komponen-komponen tersebut. Berdasarkan rancangannya, power supply dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu power supply internal, yaitu power supply yang dibuat terintegrasi dengan motherboard atau papan rangkaian induk. Contohnya amplifier, televisi, DVD player. Power supply-nya menyatu dengan motherboard di dalam casing perangkat tersebut. Lalu yang kedua ada power supply eksternal, yaitu power supply yang dibuat terpisah dari motherboard perangkat elektroniknya. Contohnya charger laptop dan charger HP. Fungsi dari power supply adalah memberikan daya arus listrik ke berbagai komponen atau hardware yang terdapat di dalam
casing komputer. Lalu kita beralih ke proses device yang selanjutnya, yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. Isi RAM dapat diakses secara acak atau tidak tergantung pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik ke power supply dicabut dari perangkat. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut. Sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Fungsi RAM yaitu untuk membaca dan menyimpan data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Lalu kita akan membahas tentang prosesor. Prosesor adalah komponen utama pada komputer dari smartphone yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Prosesor memegang peranan paling penting dalam sistem komputer karena prosesor melakukan manajemen arus data untuk menghindari terjadinya stack data dalam operasi komputer. Manajemen data yang dilakukan oleh prosesor menggunakan rumus perhitungan yang sangat kompleks dan akurat. Pengelolaan data yang dilakukan oleh prosesor dibantu media penyimpanan sementara atau RAM karena proses yang dilakukan prosesor sangat cepat. Bagian terpenting dari prosesor terbagi menjadi 3, yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU, Control Unit atau CU, dan Memory Unit atau MU. Fungsi dari prosesor adalah untuk memproses data. Proses yang terjadi mengelola sebuah data yang masuk melewati bagian input, kemudian data diproses yang menghasilkan data keluaran yang melewati output. Namun, hal yang perlu Anda ketahui bahwa prosesor tidak dapat bekerja sendirian karena harus dibantu dengan komponen yang memiliki kecepatan minimal yang sama. Dalam hal ini, komponen yang menyokong kinerja pemrosesan cepat prosesor adalah RAM atau Random Access Memory. Karena ruang penyimpanan utama seperti hard disk tidak akan mampu melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh prosesor. Oleh karena itu, dibutuhkan RAM sebagai jembatan antara hard disk dan prosesor, sehingga data yang akan diproses oleh prosesor akan masuk ke RAM terlebih dahulu. Lalu kita akan membahas tentang motherboard atau biasa disebut dengan mainboard, system board, logic board, baseboard atau MOBO, yaitu merupakan sebuah printed circuit board yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Di motherboard inilah semua komponen komputer terpasang seperti CPU, slot RAM, slot PCI, dan port USB. Selain itu, motherboard juga memiliki kemampuan untuk mengontrol perangkat seperti hard drive, DVD drive, keyboard, dan mouse. Intinya, motherboard inilah yang membuat seluruh komponen komputer mampu untuk saling bekerja sama. Fungsi motherboard yang lain yaitu sebagai media yang menampung komponen pada komputer. Motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic input. Motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic input atau output sistem pada chip read only memory atau ROM. Nah, kita akan membahas tentang output device. Output device yang pertama yang akan kita bahas adalah monitor. Monitor merupakan bagian dari perangkat keluaran karena fungsinya yaitu menampilkan berbagai macam tampilan data yang perlu diketahui oleh pengguna komputer. Data yang ditampilkan di monitor merupakan hasil olahan data yang diambil dari
perangkat penyimpanan yang kemudian disalin ke penyimpanan sementara. Kemudian data tersebut diproses oleh komponen prosesor untuk ditampilkan pada layar monitor. Selanjutnya ada printer. Printer merupakan alat atau perangkat yang berfungsi untuk mencetak dokumen maupun gambar. Printer masuk dalam bagian perangkat output karena tugasnya menampilkan data berupa hasil cetakan yang sebelumnya berupa soft file. Data yang dikeluarkan oleh printer merupakan data yang diambil dari perangkat penyimpanan yang telah diolah oleh prosesor. Lalu selanjutnya ada speaker. Perangkat keluaran seperti speaker sebenarnya tidak hanya tersedia untuk komputer saja, tetapi juga untuk alat seperti tape, mixer, smartphone, dan lain sebagainya. Speaker adalah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan data berupa suara. Data suara tersebut diambil dari olahan prosesor yang mengolah data digital dengan format tertentu. Data suara speaker umumnya diambil dari perangkat masukan mikrofon yang langsung dikeluarkan ke speaker ketika digunakan untuk karaoke. Namun, speaker yang biasanya digunakan pada perangkat komputer adalah jenis speaker seperti headphone, sering ditemukan pada komputer yang disewakan seperti di warnet. Mungkin bagi Anda yang hobi memainkan game online pasti sering menggunakan perangkat speaker untuk berkomunikasi dengan player yang lainnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang backing storage atau unit penyimpanan. Backing storage yang akan kita bahas yaitu hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatile memory, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Berbeda dengan media penyimpanan RAM yang hanya menyimpan data selama perangkat tersebut memiliki daya. Hard disk merupakan memori berkapasitas besar pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Data yang disimpan tersebut seperti sistem operasi Anda, yaitu Windows atau Linux, software, browser, Office, dan lain-lain, serta data pribadi Anda di dokumen, foto, lagu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang peripheral atau unit tambahan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sound card dan yang kedua adalah modem. Sound card. Sound card adalah salah satu perangkat keras komputer yang memiliki fungsi utama sebagai pengolah data berjenis audio atau suara. Fungsi dasar sebuah sound card adalah mengkonversi file audio yang notabene-nya berisi data digital menjadi sinyal analog sehingga dapat ditangkap oleh indera pendengaran kita. Dalam hal ini, sound card dapat dipandang sebagai penerjemah data digital menjadi data analog dan sebaliknya. Yaitu fungsi-fungsi sound card adalah yang pertama sebagai synthesizer alias penghasil suara, sebagai suatu MIDI interface, lalu yang ketiga sebagai konverter analog ke digital, yang lalu keempat sebagai konverter digital ke analog. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang modem. Modem adalah suatu perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer atau mobile dengan lebih baik. Dalam hal ini, modulator adalah bagian dari modem yang berfungsi mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa yang siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian dari modem yang berfungsi untuk memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa agar dapat diterima dengan baik. Fungsi-fungsi modem adalah dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua, untuk menghubungkan perangkat ke suatu jaringan.
Lalu yang ketiga, untuk melakukan aktivitas modulasi dan demodulasi. Lalu yang keempat, berfungsi untuk melakukan kompres data yang dikirim melalui sinyal. Lalu yang terakhir, alat yang fungsinya adalah alat yang berfungsi untuk memeriksa paket data dan komunikasi. Sekian, terima kasih. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.